sesuai dengan waktu yang tersedia. Kemudian untuk peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur chat atau bisa juga menggunakan menu raise hand. Kemudian peserta tidak diperkenankan menyebarkan atau mendistribusikan webinar ini kepada pihak lain. E-materi dan e-sertifikat akan dikirimkan melalui email peserta dengan mengisi kuesioner terlebih dahulu di penghujung acara. Seperti itu, Pak. Oke. Segera dimulai. Dimohon kepada para audiens untuk dapat menonaktifkan audionya agar tidak mengganggu berlangsungnya acara. Dan demi kenyamanan dalam mengikuti acara ini, silahkan terlebih dahulu memasang earphone atau headset pada device-nya masing-masing, baik menggunakan laptop ataupun handphone. Komunikasi kepada panelis dapat dilakukan melalui fitur chat. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pemaparan dari kedua narasumber. Pertanyaan akan dibatasi sesuai waktu yang tersedia. Peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan menu raise hand atau angkat tangan, dan bisa juga menggunakan fitur chat. Peserta tidak diperkenankan menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom webinar ini kepada pihak lain. E-materi dan e-sertifikat akan dikirimkan melalui email peserta dengan mengisi kuesioner terlebih dahulu di penghujung acara. Baik, kita mulai acaranya. Bye-bye UN, welcome kuliah. Gemilang masa depan, pilihan ada di kamu. Bersama Universitas Bina Sarana Informatika, melalui program Diploma dan Sarjana Sistem Informasi. Pilihan tepat menyongsong masa depan yang menginspirasi. So, tunggu apa lagi? Daftar kuliah melalui aplikasi MPMB UBSI. Dari Sabang sampai Merauke, semua bisa kuliah. Kuliah, BSI aja. BSI aja. Ya Bu Eka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan selamat bergabung dalam acara webinar BSI Digination dengan mengusung tema Be a Young Creator to Maximize the Time During Home Quarantine. Acara ini diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika dan didukung oleh Bintang Sekolah Indonesia, Millennial News, serta M-Tryout. Yang kami hormati para narasumber pada pagi hari ini, Bapak Ahmad Barokah Pohan MKom selaku Head of Marketing and Communication UBSI, Bapak Fabrian Fandi Dwi Imaniawan MKom selaku Content Creator and Digital Marketing STIMIK Nusa Mandiri, dan yang kami banggakan para audiens yang telah bergabung. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmawati, dalam hal ini bertindak sebagai moderator. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum memulai acara. Pada sesi presentasi panel, harap pembicara atau panelis yang dipersilakan bicara memberikan paparan dari video. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir noise distraction saat diskusi berlangsung. Kemudian saat peserta bergabung ke Zoom webinar, host akan mensenyapkan audio. Peserta dapat berkomunikasi melalui fitur chat atau pesan dengan mengirim pesan kepada panelis. Kemudian sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pemaparan dari kedua narasumber,
Kemudian pertanyaan akan dibatasi sesuai dengan waktu yang disediakan oleh panitia. Pada sesi tanya jawab atau diskusi, peserta dapat melakukan pertanyaan melalui fitur chat atau dapat juga memilih menu raise hand atau angkat tangan. Kemudian untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi secara online, mohon tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom kepada pihak klien. Dan untuk e-materi dan e-sertifikat akan dikirimkan melalui email peserta yang mengikuti acara dengan mengisi kuesioner terlebih dahulu di penghujung acara. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara webinar BSI Digination pada kesempatan kali ini. Pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, profil UBSI, pemaparan narasumber pertama, pemaparan narasumber kedua, tanya jawab, pengisian kuesioner, dan penutup. Baik, sebelum memulai acara, marilah kita sejenak menengadahkan tangan, menundukkan kepala, memanjatkan puji dan syukur, serta doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, selanjutnya dilanjutkan informasi program beasiswa oleh Ibu Yuri Yuliani Eskom sebagai Ketua Tim Beasiswa Markom UBSI. Pada beliau dipersilahkan. Langsung saja Pak Ivor ke videonya. Bu Yurinya ada kendala jaringan. Bye-bye UN and welcome kuliah. Masa depanmu ditentukan dari pilihanmu saat ini. Bersama Universitas Bina Sarana Informatika, kampus dengan akreditasi baik sekali, serta kurikulum berbasis kompetensi dan teknologi informasi. Dengan pilihan program studi yang kompetitif di dunia kerja, UBSI menghadirkan 3 fakultas terbaiknya. Let's check it out. Fakultas Teknik dan Informatika, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
serta program diploma plus sarjana program studi sistem informasi di 10 kota se-Indonesia. Bisa raih gelar diploma dan sarjana sekaligus. Dan dalam kesempatan ini, UBSI dengan bangga mempersembahkan program Beasiswa Pendidikan Perguruan Tinggi untuk Sobat BSI. 1. Beasiswa Prestasi. Buat kamu yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan non-akademik seperti juara olimpiade maupun prestasi olahraga dan seni. 2. Beasiswa Talenta. Buat kamu yang memiliki bakat yang diakui masyarakat dan telah dipublikasikan seperti Hafiz Quran, startup, selebgram, ataupun YouTuber. 3. Beasiswa Kompetensi. Buat kamu lulusan tahun 2020 yang memiliki nilai rapor yang baik dan lolos ujian saringan M-Tryout. Yuk daftarkan dirimu dan gapai kesempatan memperoleh beasiswa pendidikan UBSI melalui link berikut ini. Catat juga ya tanggal seleksi beasiswanya. Info lebih lanjut dapat menghubungi kontak berikut ini. So, tunggu apa lagi sobat? Download aplikasi MPNB UBSI di Play Store. Dari Sabang hingga Merauke, semua bisa kuliah. Kuliah, BSI aja. Nah, lanjut Bu. Baik, tadi informasi terkait dengan beasiswa. Sebelum masuk ke acara inti, marilah kita melakukan foto bersama dengan sukacita. Sebelumnya mohon bantuannya kepada rekan-rekan panitia untuk mempersiapkan sesi foto bersama. Pak Ahmad Fauzi, kemudian Pak Walim, Pak Agung, bisa dipersiapkan ya untuk kita melakukan sesi foto bersama, dan kepada seluruh peserta diharapkan untuk memberikan pose terbaik ya untuk sesi foto kali ini. Bagaimana rekan-rekan panitia sudah siap? Oke, sudah siap. Pengambilan foto? Siap. Sudah siap ya? Oke. Oke, saya mulai dalam hitungan ketiga ya. Siapkan pose terbaiknya. Semuanya tolong disiapkan. 1, 2, 3. Oke. Lagi? Bisa diulang lagi? Diulang lagi. Oke. Kita Ulang lagi ya. Dalam hitungan ketiga, berikan pose terbaik. Oke. 1, 2, 3. Siap. Bagaimana Pak Fauzi sudah? coba satu lagi ya. Cuma nanti sedikit agak lama dikit nih. Ada yang belum. Oke, baik-baik. Kita sekali lagi ya. Tapi nunggu tampil semua. Ya, semuanya. Baik, kita Mulai. hitung lagi nih ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya, baik, terima kasih. Selanjutnya, kita pasti sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita. Yang pertama, kita akan menyambut narasumber pertama kita pada beliau Bapak Ahmad Barokah. Silahkan. Baik, terima kasih ke moderator. Selamat siang semuanya, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk moderator untuk menyempatkan saya sekarang untuk memberikan materi. Informasinya dari panitia hanya 15 menit, mudah-mudahan sampai 15 menit karena sebenarnya dari bidang digital marketing ini memang sangat luas sekali dan mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan sesuai dengan waktu dan juga jelas di para peserta semuanya ya. Dan saya sebelum mulai, saya mau nyapa dulu nih, ada dosen saya loh, dosen saya yang dulu saya masih kuliah S2 tahun 2014 hadir di sini, 2012 sampai 2014 hadir di sini. Selamat datang Pak Windu, terima kasih untuk kehadirannya. Pak Windu. Selamat pagi Pak Pohan. Iya Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ya Allah, saya sangat apresiasi sekali Bapak ikut seminar saya nih Pak. Iya, sama-sama Pak. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Windu ya. Saya mulai saja
teman-teman semuanya untuk materi saya akan share dulu di sini. Nah, sudah kelihatan ya, Pak Host ya? Itu ya sedang Load. starting, Pak. Starting. Oke, sudah, Pak. Bagus. Oke. Ya, teman-teman semuanya, hari ini saya akan membawakan materi yang Sebentar mungkin ya, Pak. Oke. Saya lihat saja ya. Oke. Ya, silakan, Pak. Ini kontak saya, jadi silakan nanti kalau misalnya ada yang pertanyaannya masih ada yang kurang atau mungkin ada yang menanyakan langsung, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Barokah Pohan. Saya merupakan Head of Marketing dan Communication dari UBSI dan juga Semik Nusa Mandiri sebenarnya karena sama-sama BSI Group. Dan tema kita pada hari ini adalah mengenai bagaimana sih kita menjadi seorang kreator dan memaksimalkan waktu-waktu kita selama karantina. Ya mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, kita sekarang lagi posisi pandemik di sini dan bagaimana orang-orang kreator ini masih tetap jaya ya dalam hal dia memaksimalkan waktu dia dalam ketika dia di karantina. Nah, level saat ini level untuk dampak negatif COVID itu termasuk untuk yang di startup, saya ambil datanya, ini dari Databooks itu, paling banyak terdampak adalah perjalanan, ya, hotel ataupun travel itu sangat berdampak sekali. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau yang masih punya usaha di bidang tersebut, inilah menjadi sangat terpukul sekali dengan adanya COVID. Nah, lalu perumahan atau jual beli misalnya apartemen atau rumah itu juga sama, marketplace juga sama, terus food tech ini maksudnya adalah nanti misalnya resto dan lain-lainnya ya. Nah, itu yang masih terdampak sangat besar sekali. Nah, lalu bagaimana nasib usaha di tengah pandemi COVID-19? Nah, ada yang tertekan, ada yang bertahan, dan ada yang meningkat. Nah, ini jadi ada peluang yang bisa kita ambil, mungkin kita harus beralih dari bisnis tersebut, kita pindah misalnya yang mungkin yang restoran saat ini masih terdampak, mungkin kita bisa ubah misal menjadi seperti pengantaran makanan. Ya sekarang sudah banyak beberapa restoran juga mengubah mindset bisnisnya itu dari makan di tempat tersebut dengan cara dia mengirimkan makanannya ke ke klien-klien dan sebagainya. Dan itu butuh pasti teknologi informasi ya dan komunikasi. Nah, tapi di sini kita lihat yang bagian meningkat itu adalah makanan, lalu kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, produk kesehatan pribadi dan retail. Nah, saatnya kita bangkit. Jadi kita jangan berpikiran terus, kita berada di pandemi ini terus, hanya di rumah terus, rebahan terus ya, apalagi kaum berbahan nih ya. Jangan hanya itu doang yang kita pikirkan, kita harus bangkit dan kita pasti bisa melewati ini semua. Nah, solusinya teman-teman adalah mengenai digital marketing solusinya. Jadi bukan hanya konten kreator doang atau konten kreatif doang. Jadi digital marketing itu di dalamnya ada konten kreatifnya gitu ya. Nah, jadi cakupannya lebih luas di dalam digital marketing. Nah, ini yang kami lakukan atau saya lakukan di UBSI dan Semik Nusa Mandiri. Saya di Head of Marketing membuat sebuah alur kepekerjaan dari Markom tersebut. Nah, ini yang bisa jadi saya sharekan di sesi ini, mungkin bisa diterapkan juga ke teman-teman mungkin di sekolah ataupun di di kampus-kampus yang lain gitu ya. Yaitu workflow-nya seperti ini. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus research, kita harus tahu tentang segmen pasar kita mau membuat sebuah hal yang kreatif, tapi kita mau dilihat sama siapa nantinya kreatif tersebut, konten tersebut. Lalu kita harus tahu bagaimana mereka akan menyukai media yang mereka senangin saat ini seperti media apa saja atau platform apa saja. Nah, itu harus dibutuhkan sebuah research. Nah, tim di Markom juga kita ada tim research-nya. Lalu yang kedua, yaitu social atau culture understanding atau pemahaman terhadap sosial masyarakat dan budayanya gitu ya. Setiap wilayah pasti akan berbeda-beda budayanya. Jadi misalnya contoh kasus prank ya, prank yang kemarin
tidak semua budaya Barat atau budaya tentang prank tersebut dapat diterima di masyarakat gitu ya. Seperti yang kemarin kejadian mungkin sudah pada tahu. Nah, jadi kita harus tahu juga kalau kita membuat sebuah konten kreatif, yang mau kita targetkan itu seperti apa kebiasaannya gitu ya. Lalu setelah selesai dari social and cultural understanding, behavior-nya, research-nya kita sudah dapat, baru kita mau memberikan pesan apa nih gitu ya. Nah, contoh misalnya saat ini BSI memberikan pesannya adalah semua bisa kuliah. Jadi apapun kamu dimanapun posisinya, sedang tidur kayak atau sedang ada di rumah, semua pasti bisa kuliah gitu. Bisa menggunakan aplikasi PMB untuk mendaftar. Nah, itu membutuhkan sebuah diskusi, sebuah research tadi dan juga observasi ya untuk bisa menentukan pesannya. Nah, setelah pesan kita dapat, nah kita lihat dulu mau kita buat konten, ada peraturan dan kebijakan di sana. Nah, setelah kebijakan peraturan, baru kita buat konten strateginya, dan konten strategi lebih baik itu disajikan dalam bentuk storytelling. Nanti saya akan jelaskan di dalam materi ini. Setelah itu baru media publish, mau kemana kita mau publish, dan terakhir adalah dan berikutnya adalah digital marketing, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, inilah yang kami lakukan di UBSI, dan mungkin ini bisa menjadi patokan buat teman-teman yang lainnya. Riset adalah kunci, betul. Teman-teman nggak bisa ngebayangin target saya seperti apa, kita cuma hanya berangan-angan, kita cuma bilang, mungkin mereka suka dengan produk saya, mungkin mereka suka dengan konten saya. Belum tentu. Jadi kita harus bisa lakukan penelitian riset terhadap pasar kita. Nah, yang kita kenali adalah sekarang kaum milenial sama Gen Z. Kenapa? Karena kaum milenial saat ini posisinya hampir sama dengan generasi X, dan bahkan nanti akan menggantikan generasi X atau generasi baby boomers ya saat ini. Jadi kaum milenial yang tumbuh kembangnya itu terdampak dengan teknologi akan sama-sama bekerja dengan Gen Z nantinya. Gen Z itu yang lahir bahkan sudah menggunakan teknologi. Ya, nah itulah yang kita harus tahu tentang behavior-nya mereka. Nah, kalau kita bisa lihat dari sini, dari builders, baby boomers, generation X, mungkin semuanya sudah pada tahu mematokkan di mana sih saya gitu ya. Nah, generasi Y inilah generasi milenial. Nah, itu termasuk saya di sana, ada di sana karena saya lahir di zaman milenial, dan generasi Z itu adalah yang sekarang anak-anak sekolah tersebut, gitu ya. Dan kita perlu tahu juga segmentasi dari generasi Y dan generasi Z ini agak berbeda, karena yang satu generasi Y itu tumbuh dengan teknologi, baru tumbuh ya. Nah, sedangkan generasi Z dia sudah lahir pun sudah menggunakan teknologi dan educate well ya. Jadi atau pendidikannya sangat bagus. Nah, kita lihat video ini bagaimana perbedaan antara generasi Y dan generasi Z. Millennials divide their attention between 2 screens, while Z divide their attention up to 5 screens. Millennials communicate via text messages, while the Generation Z prefer to use images and text. Millennials are optimists and want to be different in order to stand out, while Generation Z are realists and want personal success. Millennials curate and share content online, create new applications and platforms. They focus on the present. Generation Z produce new online content, share existing platforms and applications, while focus on the future. How these two groups fit into the world? Millennials are teamwork-oriented within a small group. Generation Z are a global collective consciousness. Get ready to hear a lot about Generation Z, your next most valuable consumers. Simpulkan perbedaannya itu emang agak signifikan antara generasi milenial dan generasi Z ya. Mungkin kalau dari hasil tadi video tadi kita bisa lihat bahkan generasi Z itu bisa melihat multitaskingnya hampir 5 screen sekaligus gitu ya. Dan dia bisa terkoneksi dengan ke otaknya dari mata, terus sentuhan atau dari indra dari dia itu sendiri bisa sampai dengan 5 screen sekaligus. Nah, itu hebatnya si generasi Z ini. Nah, dan uniknya lagi, yaitu kalau milenial mungkin terdidiknya dengan teks, gitu ya, komunikasi dengan teks. Makanya WhatsApp itu sangat familiar sekali kalau untuk mungkin milenial dalam hal komunikasi. Nah, tetapi kalau Gen Z,
bahkan gambar pun bisa menjadi sebuah komunikasi dan mereka sangat suka itu gitu. Dan makanya kalau banyak sekali saya mungkin membuat materi untuk pendidikan tuh lebih kepada arahnya video ataupun image dan teks agar tidak terlalu banyak teks yang kita kasih karena mereka tidak akan terlalu suka seperti itu. Dan uniknya lagi selain itu adalah kalau milenial emang lebih suka dia membuat sebuah aplikasi yang baru, sedangkan Gen Z tidak aplikasinya yang pengen yang dia buat baru, tapi adalah kontennya, lebih pada konten. Karena dia generasi Z ini sangat ingin sekali istilahnya disanjung atau dibuatkan apresiasi gitu ya. Jadi sangat sekali senang dengan produksi sebuah konten. Nah, itu ciri khas dari milenial dan Gen Z. Nah, lalu yang kedua tadi kita sudah tahu bagaimana mengetahui target pasar kita. Dari ketiga poin tersebut, maka muncullah nanti namanya strategic messaging. Apa pesan yang mau kita sampaikan yang akan kita berikan kepada pasar kita gitu ya. Konten kita mau kita berikan ke siapa nih? Pesan apa yang mau disampaikan di konten? Nah, itu adalah 3 poin tersebut. Social understanding, culture and behavior atau budaya ataupun kebiasaan mereka dan juga dari hasil riset tadi. Nah, ini ada info berita ya tentang millennial takeover ke depan di 2020, 2025, 2030 baby boomers atau builders itu akan tergantikan ya dengan generasi ini. Jadi kita akan harus memahami sifat generasi ini. Saat ini generasi X emang yang masih produktif, makanya kalau dibilang target pemerintah Indonesia untuk 2040 itu adalah 2045 itu adalah Indonesia maju karena produktifnya nanti Gen X dan generasi milenial dan next gen itu yaitu generasi Z itu akan memenuhi populasi dunia. Dan yang berikutnya adalah mengenai cost atau pekerjaan. Kalau generasi milenial ini sangat senang sekali pindah-pindah pekerjaan kalau lihat dari sini. Pindah-pindah pekerjaan dan dia tidak terlalu senang dengan hanya tetap di satu tempat gitu sehingga emang manajer dari sebuah perusahaan emang harus bisa bagaimana membuat dia senang dengan pekerjaannya, dia nyaman atau comfort di dalam pekerjaannya. Dan terakhir mengenai pendidikan, millennials demographics di sini kita bisa lihat mereka sangat tinggi dengan pendidikan, sangat senang dengan pendidikan gitu ya. Jadi mereka akan terus mau ingin bersaing dengan generasi yang lainnya yaitu di pendidikan gitu ya. Baik. Nah, ini tentang info internet saya nggak perlu terlalu banyak bahas di sini. Yang terpenting emang semuanya sudah berbasis internet, handphone lebih banyak daripada jumlah penduduk Indonesia. Nah, itu udah menjadi hal yang sudah konkret lah datanya. Ini saya ambil dari WA Sosial Hotsuite. Dan kita lihat juga social media audience profile-nya yang terbanyak itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Kita bisa lihat ya, tertinggi penggunaannya di sana. Jadi digital marketing atau pemasaran secara digital online itu sangat menelusur ke target pasar kita yaitu Gen Z dan Gen milenial gitu. Pengguna internetnya pasti semuanya rata-rata menggunakan telepon seluler. Saya jarang pernah melihat mahasiswa saya di BSI itu ke kampus bawa PC desktop. Nah, itu jarang. Ya, paling menggunakan laptop, jarang-jarang menggunakan PC desktop. Dan hal yang lainnya yang sering digunakan untuk di internet, sosial media, pesan instan, baca berita, dan lainnya. Dan ini ada data terbarunya lagi, perilaku warga plus 62, kalau dibilang anak-anak sekarang itu ya, search general browsing atau pencarian di Google itu sangat tinggi ya. Jadi mereka menggunakan internet itu untuk pencarian apapun hal atau materi yang diberikan mungkin guru atau dosen, itu mereka bisa langsung search di sana gitu ya. Jadi udah pasti kita nggak perlu lagi kita kasih materi dengan apa pengertian digital marketing, nggak perlu lagi karena mereka pasti akan tahu itu dan mereka pasti akan gampang untuk mencari informasinya. Yang lebih pada kita adalah mengenai masalah data, terus bagaimana praktisnya dan lain-lainnya ya. Tadi ini sampai dengan purchasing itu 40% dan mungkin di saat COVID ini lebih tinggi lagi ya untuk yang penjualan online dan lain-lainnya. Jadi yang utama kita adalah di bagian search general browsing. Lalu tadi ada flow-nya adalah regulation dan policy. Nah, untuk yang content creator, mohon sebelum Anda membuatnya nanti dan setelah membuatnya, perhatikan juga undang-undang ITA-nya. Jangan sampai itu mencemarkan nama baik orang atau mendistribusikan konten orang gitu ya. Hati-hati copyright terutama. Nah, ada tambahan lagi adalah etika pariwara.
Ini khususnya kalau misalnya teman-teman itu mau mengiklankan kontennya ya di beberapa media sosial. Nah, perhatikan etika periwara barunya ada 2014, silakan di-download aja di di browser Anda masing-masing, dan itu Anda bisa baca di sana bagaimana iklan, bagaimana media, bagaimana Anda bisa menjawab kalau misalnya media tersebut kena copyright dan sebagainya, itu bisa Anda pegang sebagai pegangan Anda. Jadi jangan sampai Anda membuat konten yang notabene itu adalah punya orang lain sebenarnya, tapi Anda jadikan itu sebagai konten Anda. Oke, itu hati-hati. Lanjut. Nah, bagaimana konten strategi? Nah, saya sih sebenarnya nggak bisa banyak memberikan jurus ya, karena cuma satu sebenarnya bagaimana konten strategi itu dibuat, yaitu adalah kreativitas. Gitu ya. Kreativitas itu yang dipunyai orang-orang berbeda-beda. Orang-orang akan menyukai hasil konten tersebut dengan persepsinya dia berbeda-beda. Nah, tetapi bagaimana kita tahu tadi disukai orang banyak ya tadi dimulai dari research. Nah, kreativitas itu seperti apa contohnya? Gini teman-teman, kita tahu Gojek itu sangat populer ya ketika masuk startup di Indonesia, ya jadi menjadi populer itu bukan karena dia mempunyai new idea ya atau ide yang belum pernah dilihat orang lain gitu ya, maksudnya atau belum pernah diciptakan orang lain gitu ya. Dia melihat dulu dari temannya yang satu kuliah, yaitu dia yang pencipta Grab. Tetapi yang uniknya bagi dia ada adanya different atau diversity-nya, perbedaannya dari ide temannya yang ada di Grab, yaitu apa? Gojek dulu dia masuk. Jadi sebenarnya ATM itu sangat perlu, teman-teman. Jadi amati, tiru, dan modifikasi. Nggak masalah Anda ada konten orang lain, tapi Anda modifikasi untuk apa target kita, gitu ya. Target yang segmen pasar kita yang mau kita kasih, ini siapa nih yang mau kita berikan. Jadi harus ada perbedaan, ya. Nggak boleh hanya sama gitu, atau ngikutin doang. Jadi harus ada perbedaan. Ya, mungkin contohnya kalau misalnya ada konten TikTok ya, yang brush challenge itu ya, ada lagi dengan comb challenge atau lips challenge ya, dan lainnya. Itu jadi banyak challenge yang diperbarukan, tapi dia memodifikasi dari yang challenge awal, yaitu dari brush challenge itu, yang kalau di TikTok. Nah, jadi butuh perbedaan yang membedakan kreativitas konten tersebut dengan konten yang lain ya. Jadi cuma satu itu doang. Oke. Nah, selanjutnya setelah konten Anda buat sudah oke, sudah berbeda. Nah, buatlah sebuah storytelling gitu ya, menceritakan dari iklan tersebut. Ingat sekarang saat ini banyak sekali iklan yang tidak langsung menjurus kepada direct selling-nya gitu ya. Tidak langsung dia menjual silakan kuliah di BSI gitu. Enggak, tapi dia akan menceritakan dulu. Dia akan mendekatkan dari tadi culture understanding dan behavior understanding itu. Ya, menyentuh dulu social engagement dari si targetnya gitu ya. Nah, jadi kalau bisa membuat sebuah video nantinya atau sebuah gambar, gunakan dulu storytelling-nya sehingga dia akan mau membaca terus. Karena kalau kita hanya membuat sebuah iklan, jebret, langsung yuk silakan kuliah gitu, atau yuk silakan beli barang saya, itu banyak skip oleh orang lain. Nah, bagaimana contoh storytelling? Ini saya contohkan ada video storytelling yang menurut saya sangat bagus sekali, Indonesia yang buat juga. Mungkin ada yang sudah tahu juga, dan ada dua nih yang saya kasih videonya. Raffi, iya. Ibu udah pernah makan udang belum? Belum pernah.
Gimana, enak? Enak? Udah kenyang? Udah. Kamu sekarang cuci tangan ya? Iya. Ini bagian paling enak. Raffi. Kalau lihat dari iklan tersebut, Tokopedia hanya memberikan pesannya adalah memberikan yang terbaik. Karena Tokopedia akan selalu memberikan yang terbaik. Itu pesan strateginya. Dan uniknya lagi, dia tidak menjual dari awal sampai akhir gitu. Jadi dia membangun sebuah menarik perasaan si penglihatnya sampai mau ngelihat sampai terakhir gitu. Nah, itu adalah hal yang bagus sebenarnya dalam hal kita membuat sebuah konten, teman-teman. Jadi jangan langsung pada tujuannya, tapi kita harus ada nanti pesannya dan buat sebuah cerita gitu ya. Oke. Lanjutkan, ini ada lagi. Dulu saya sekolah kalau kuliah BSI aja. Ya, ini iklan BSI juga sama. Jadi pesan awalnya tidak ada unsur kita pengen membahas mengenai BSI ya. Jadi mungkin sudah ada yang tahu nih soal iklan Obama. Bahkan sampai saat ini juga semuanya pada tahu soal iklan itu. Nah, lalu lanjut media publishing ya. Jadi setelah kita tadi sudah sudah mau membuat kontennya, sudah storytelling sudah dibuat. Nah, mau di mana kita publish saat ini untuk yang murah sih semua media ini bisa. Jadi Anda bisa memanfaatkan tersebut. Tapi ada juga yang berbayar nantinya. Ya. Lanjut, digital marketing. Nah, bagaimana digital marketing tersebut yang kita lakukan setelah kita sudah tahu medianya? Ada 6 sebenarnya ya untuk digital marketing. Pertama, kita mendigital marketingnya itu di dalam website. Perlu kita membuat website kalau memang kita mau settle dalam produk kita gitu ya. Kalau mau menjual produk dalam hal tersebut. Tapi kalau hanya menjual sebuah konten video biasa saja, ya sudah kita pakainya media tadi saja. Tapi kalau untuk membangun lebih kuat lagi, kita harus menggunakan website. Lalu ada search engine, display ads, sosial media, direct mail, website monitoring dan analitik. Nah, mungkin saya hanya membahas di bagian website, search engine, display ads itu sama seperti kita membayar saja ke beberapa platform tadi, ke Google atau ke YouTube. Ya, biasanya kalau YouTube itu dia hanya memberikan 6 detik, terus 10 detik dan 12 detik untuk iklannya. Nggak bisa lebih dari itu, karena akan skip langsung. Karena banyak yang tidak terlalu suka dengan terlalu panjang kalau iklan. Nah, itu seperti itu display ads. Ada lagi nanti sosial media. Mungkin sudah pada paham, tadi sudah saya bahas mengenai media publishing. Ada lagi direct mail. Direct mail itu bisa kita kirim dengan blast mail. Ya, blast mail ke calon-calon peserta pelanggan kita dan lain-lainnya, itu kita gunakan direct mail. Dan sekarang juga ada namanya WA Blast ya, WA Blast. Aplikasinya nggak mahal kok. WA Blast itu 300 per tahun itu bisa nge-blast sampai 1000 WhatsApp. Nah, lebih gampang dibandingkan harus Anda satu-satu nge-blast, dan itu sudah diterapkan oleh Markom. Nah, kalau website ya, sekali lagi teman-teman, kalau website itu sama seperti rumah ya. Maaf, udah waktunya ya. Boleh di close sebentar nih, kayaknya ada yang nyoret-nyoret. Nanti ini lagi Pak ya Pak. Siap. Oke. Ya, sebentar ya Pak. Oke. Diulang lagi Pak. Presentasinya aja Pak. Mohon maaf Pak. Iya. Sudah masuk? Belum? Oke, silakan. Sudah masuk Pak? Belum. Saya stop share dulu kali ya. Stop share dulu. Ya, sudah masuk lagi Pak. Ya, silakan Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Website. Nah, website itu sama anggapannya seperti rumah. Jadi boleh nanti membuatnya melalui blog, boleh nggak masalah. Tapi buatlah sebuah website itu anggaplah seperti rumah. Karena orang-orang akan datang ke sana. Orang-orang akan melihat rumah Anda, melihat pagar Anda gitu ya. Jadi melihat informasi atau
benda-benda yang ada di rumah Anda. Nah, jadi buatlah semua website tersebut yang bisa membuat nyaman visitornya, membuat nyaman viewernya, dan membuat nyaman customernya. Nah, jadi ada 6 nih ya yang perlu kita buat kuncinya dalam membuat website tersebut. Pertama, konsistensi. Konsistensi itu berkaitan dengan desain dari satu laman dengan laman yang lain. Letak icons-nya jangan berubah-berubah. Satu icon nanti dari sebelah kiri, sebelah nanti kalau ada bawah lagi gitu ya. Jadi harus konsisten tiap halamannya gitu ya. Lalu text clarity, jelas tulisannya, jangan pakai tulisan halus kasar. Tegak lurus nggak masalah ya. Kalau emang ada yang perlu ditonjolkan dalam tulisan tersebut, bisa digunakan bold atau diperbesar sedikit ya. Lalu coherence itu lebih kepada keterkaitan antara satu bagian dengan misalnya ada sebuah kasus di sana, informasinya mau letaknya di mana, itu coherence. Jadi biar cepat si visitor tersebut mendapatkan informasi atau mengelola informasi dari website kita. Lalu lokasi informasi, kalau informasinya penting jangan taruh paling bawah gitu ya. Kalau emang kita mau menonjolkan informasi itu ya letaknya di atas atau tidak jauh dari produk, misalnya kita mau informasikan produk. Jadi terdekat dengan di sana. Lalu color, mohon pencahayaannya jangan sampai sembarangan ya. Kita ada kok sekarang di Google itu bagaimana kita mengkombinasikan sebuah color dari sebuah website kita. Jadi kadang-kadang saya kalau ke tim saya bilang tolong jangan latar terang, tulisannya terang. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya oh my eyes lah kalau jadinya seperti itu. Jadi terang lawan terang gitu ya. Nah, atau gelap dengan gelap. Nah, udah kacau tuh ya. Dan terakhir adalah credibility. Jadi usahakan kita website kita menjadi website yang terpercaya. Karena engagement visitor menjadi menjadi customer itu agak susah. Jadi tolong website kita juga harus ada di sana gitu. Minimal kita bisa menjawab pertanyaan dari komentar dari customer dan lain-lainnya. Itu website. Lalu ada SEO dan SEA, bedanya ya. Kalau SEO itu search engine optimization ya, lebih kepada nanti di aplikasi website kita. Jadi bagaimana caranya, sebenarnya tujuannya dua-duanya adalah bagaimana caranya agar pencarian konten atau pencarian website kita itu muncul di pencarian browser gitu ya. Intinya kedua-duanya. Kalau mau berbayar silakan menggunakan search engine advertising. Tapi kalau mau yang gratisan ya kita gunakan yang SEO. Ya, caranya keywording atau konten analisis dan lain-lainnya. Mungkin nanti akan ada dibantu sama Pak pembicara kedua tentang bagaimana kita mau menemukan kunci yang paling atau keyword yang paling populer nih kalau di browser. Jadi sehingga kalau kita membuat hashtag ya kita gunakan itu kuncinya gitu ya. Terus sosial media di Indonesia 4 sosial media yang paling banyak ya paling populer, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Pasti semuanya rata-rata 4 itu punya gitu ya. Jadi jarang sekali 4 itu tidak ada salah satunya. Jadi paling banyak itu ya. Dan terakhir adalah website analytics. Nah, website analytics berarti kita setelah membuat website tersebut, kita analisa dulu nih. Itu sebagai apa? Bahan evaluasi tadi, tahap terakhir, di workflow tadi. Yang pertama adalah siapa yang datang, ya, atau yang melihat dari website kita. Terus dari mana saja mereka datangnya. Nah, ya, terus dan terakhir adalah apa saja yang dilihat dari konten kita dari mereka. Nah, 3 hal inilah yang nanti akan menjadi rujukan evaluasi kita untuk tahap berikutnya masuk lagi ke research. Jadi dari research sampai dengan evaluasi, inilah yang dilakukan oleh tim Markom UBSI dan STEM Indonesia Mandiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, dan saya pengen Pak Ifur boleh nggak di-unmute dulu semuanya? Saya pengen semuanya ada menjawab bersama-sama mengenai brand produk. Suara saya kedengaran, Pak? Ya. Jadi mohon menjawab. Kita ada tahu brand, semua brand produk, cuma beberapa produk di kita brand awareness-nya atau pemahaman terhadap brand tersebut sangat sekali produk tersebut. Nah, jadi kalau nanti saya sebutkan sebuah produk, coba Anda sebutkan bersama-sama kira-kira brand apa yang ada terlintas di pikiran Bapak Ibu di semuanya. Contoh misalnya deterjen.
rata-rata pasti akan menjawab brandnya adalah Rinso. Oke. Nah, jadi saya pengen semua sama-sama ketika saya menyebutkan sebuah produk, maka brand apa yang paling populer atau paling teringat di bisa ya semuanya ya? Bisa. Iya, bisa. Bisa mohon maaf Pak Oka, mungkin bisa dipercepat Pak Oka karena waktunya sudah selesai. Yang pertama, kan jawabannya apa? Domi. Kuah. Gigi. Pepsodent. Lihat Desi aja. Desi aja. Baik, terima kasih Pak Oka. Oke, baik, terima kasih Bapak Ahmad Barokah Pohan MKOM atas materinya. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber kedua kepada Bapak Fabrian Fandi Dwi Imaniawan MKOM. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabrian Fandi Dwi Imaniawan. Teman-teman boleh panggil saya Fandi. Kebetulan saya di sini sebagai pembicara kedua ya, setelah Bapak Oka. Mungkin kita langsung aja ya biar waktunya tidak terlalu lama. Kita langsung ke materi aja. Saya langsung share screen aja untuk yang materinya. Baik ya. Yang pertama ini kan kita masih dalam masa pandemi gitu ya. Nah, ini saya dapat data dari Web Sosial Hootsuite tentang device ya yang paling banyak digunakan oleh orang-orang ya di dunia. Ini data berdasarkan orang-orang ya yang umurnya 16 sampai 64 yang di beberapa negara. Jadi nggak semua negara ini, termasuk di Indonesia juga belum masuk ya. Suara saya kedengeran ya, Pak? Ya, Mbak Eka. Kedengeran Pak. Kedengeran ya? Ya. Kedengeran. Ya, untuk persentasenya sekarang ya untuk bulan April 2020 ya, atau lebih tepatnya Maret 2020 itu yang paling tertinggi ya, paling banyak orang menghabiskan waktunya itu dengan device smartphone ya atau HP ya. Jadi ini perlu kalian pelajari juga ya. Di sini ada 3 terbaik atau 3 teratas, ada smartphone, laptop, sama PC komputer. Nah ini di masa-masa pandemi seperti ini kan kita harus di rumah aja gitu ya. Ini ternyata yang paling banyak dipakai device-nya adalah smartphone atau HP ya. Karena kan HP emang lebih fleksibel ya ketimbang laptop ataupun PC komputer gitu. Nah dari sini kita bisa sebagai generasi milenial kita bisa menyimpulkan ya bahwa orang-orang yang memang sekarang ini kan kalau misalkan bangun tidur aja udah pegangnya HP gitu ya. Lagi makan juga ataupun buka puasa gitu ya, pasti pegangnya HP. Dan ini sudah terbukti dari survei yang dilakukan oleh Biar Sosial atau Hootsuite. Nah, selanjutnya ada juga aktivitas apa aja sih yang meningkat nih ketika masa pandemi seperti ini atau di COVID-19 ini ya. Ternyata yang paling banyak dilakukan orang-orang ya, ini adalah menonton film nih. Apalagi yang cewek biasanya kan suka yang namanya drakor gitu ya, apalagi yang drakor yang lagi viral sekarang kan pelakor itu saya kurang tahu nama judulnya. Mungkin ada yang tahu, boleh kasih tahu. Saya emang nggak suka. The World of Marriage, Pak. Ya itu Pak Oka suka itu kayaknya nih. Film pelakor, Pak. Dan juga menonton film secara 27% nih.
ketimbang mengakses yang namanya sosial media. Ya, di sebelah kanannya, menonton film lebih banyak ternyata untuk data Maret 2020 ini ya. Karena ya kita tahu lah, karena kita kan di rumah aja ya, kita nggak boleh kemana-mana, ya kita ngapain di rumah gitu kan. Ternyata emang dari data ini kita bisa tahu bahwa ya orang-orang sekarang malah lebih cenderung ke ini ya, ke menonton film gitu ya. Nah yang kedua 47%-nya itu mengakses sosial media. Ini sih emang jelas ya, karena sosial media emang kita pasti hampir tiap menit malah ya, tiap menit, atau kayak saya aja grup WhatsApp banyak sekali ya. Pak Oka juga sama mungkin. Terus yang lainnya juga sama ya. Ini kalau misalkan sosial media, ini nggak tahu untuk bulan Maret ini emang di bawahnya dari nonton film ini. Jadi nggak tahu setelah corona ini apakah akan naik lagi untuk sosial media atau tidak. Ini kita lihat aja dari data di WR Sosialnya ini. Lanjut ke perkembangan sosial media di Indonesia ya. Ini saya dapat dari Stat Counter Global Stats. Ini ternyata yang masih merajai sosial medianya adalah Facebook. Ya, sekitar 49%, hampir 50% nih. Lalu di YouTube, Twitter, Pinterest, Instagram, sama Tumblr. Mungkin kalau teman-teman yang masih sekolah gitu ya, mungkin ada yang masih asing dengan Tumblr gitu ya, ataupun Pinterest gitu. Nah, biasanya kalau Tumblr ya, khusus untuk Tumblr ini biasanya digunakan untuk posting hampir sama sih kayak sosial media lainnya ya. Cuman kurang begitu familiar ya atau populer. Yang sekarang masih merajai yaitu ya Facebook. Jadi ini kesempatan buat kalian generasi milenial kalau misalkan posting status gitu ya, ataupun kalian misalkan punya usaha apa gitu ya di rumah atau usaha keluarga gitu, bisa jual jual produknya itu di Facebook. Sangat potensial sekali karena di sini kita lihat pengguna di Indonesia pun kebanyakan ya sosial media udah bagus gitu ya, misalkan dapat penghasilan banyak gitu dari situ, misalkan kalian bisa beralih ke YouTube gitu. Tapi beda kontennya ya, karena YouTube ini kan kontennya berupa video. Nah itu mungkin perkembangan sosial media di Indonesia. Sampai saat ini Facebook masih merajai ya. Jadi kalian bisa manfaatkan Facebook nggak hanya sekedar update status gitu ya, atau update foto, upload video TikTok lah gitu ya. Kalian boleh manfaatkan yang lebih bagus lagi ya, misalkan ya tadi jualan gitu. Lalu berikutnya, nah ini ada fenomena menarik nih di masa pandemi. Mungkin ini bisa, atau ini mungkin ada beberapa yang sudah tahu gitu ya. Nah kita lihat aplikasi Zoom yang sedang kita pakai ini ya, sama ada Google Meet, itu kan buat meeting online, entah di perusahaan lah, entah untuk pembelajaran dari kampus gitu ya. Ada juga aplikasi Ruang Guru, ada juga aplikasi mTryout ya, ini buat pembelajaran siswa-siswi, dan juga platform digital lainnya. Ini semakin booming karena ya ini ya dipakai ya, karena kita nggak boleh kemana-mana kan, tetap di rumah aja. Lalu sekolah juga sekarang sudah mulai mengadakan online course ya, sama ya dari SD. SD itu biasanya dari grup WhatsApp ya, dari gurunya dan juga orang tua atau walinya gitu. SMP, SMA sampai kuliah pun sekarang udah mulai yang namanya online. Nah, pemateri seminar nih seperti saya sama Pak Oka ini juga pasti bikin seminarnya nggak langsung tatap muka gitu kan. Kita bikin semacam webinar ya, atau webinar itu kan web seminar ya. Jadi seminar yang di-online-kan lah ibaratnya seperti itu. Lalu, nah ini yang paling menarik adalah angka kehamilan meningkat ya di masa pandemi seperti ini. Ya kita tahu lah karena apalagi yang yang sudah berkeluarga ya, itu jelas yang suaminya negatif ya coronanya, tapi istrinya positif gitu ya. Oke ya. Betul. Ya, untuk angka kehamilan semakin meningkat. Di berita media nasional gitu ya, di online pun sudah diberitakan banyak yang meningkat angka kehamilannya ya di beberapa daerah gitu. Itu yang menarik. Ada lagi ya, nih ada lagi. Atau perusahaan kosmetik kan ya, sekarang itu udah merubah model bisnisnya atau pivot ya, dari kosmetik ke hand sanitizer. Ini boleh kalau misalkan kalian searching ya di Google ya tentang Marta Tilaar, ternyata memproduksi namanya hand sanitizer. Nah ini ini pola model-model bisnis yang berubah kan ya, atau pivot gitu, yang tadinya kosmetik berubah jadi hand sanitizer.
hand sanitizer ya. Ini karena emang mereka mengikuti ya ini fenomena di masa pandemi ini. Lalu ada Taman Safari ini. Taman Safari kan udah nggak boleh masuk gitu ya. Pengunjung nggak boleh masuk. Nah, makanya mereka inisiatif melakukan live streaming ya, menggunakan IG live, IG Instagram live gitu ya. Mereka melakukan tour ke dalam safarinya dan juga mengadakan talk show gitu dengan pelatih satwa di sana. Ada juga musisi ini. Musisi juga sekarang mulai manggung secara online gitu atau melakukan konser mini online di IG ya terutama. Ada juga artis yang memanfaatkan IG Live dengan fansnya gitu, jadi semakin dekat gitu. Jadi fans itu tahu keseharian artisnya tuh ngapain aja. Gitu. Contohnya ya kayak siapa ya? Luna Maya deh kayaknya. Kalau pernah lihat di feed Instagram ada Luna Maya tuh setiap mau ada aktivitas pasti kan make up terus di di live di IG kan gitu ya. Itu ya mungkin fenomena menarik di masa pandemi sekarang ini. Nah, sekarang sebagai generasi milenial, kalian juga harus memanfaatkan peluang di sini. Salah satu peluang yang bisa kalian manfaatkan adalah sebagai content creator. Content creator ini jelas orang yang menciptakan konten dan dipublikasikan secara online. Artinya di sini kontennya nggak hanya, jadi gini, kalau misalkan orang-orang yang masih awam kalau tentang content creator pasti merujuknya ke YouTube ya, karena kan video ya, dia bikin video. Padahal nggak, konten ini di sini ada tiga jenis atau tiga kategori. Ada berupa tulisan, gambar, dan video. Nah, untuk jenis konten saya bagi jadi dua ya. Yang pertama ada konten di media sosial. Nah, dilihat di media sosial ini yang pertama kita bisa memanfaatkan platform YouTube. Dengan cara apa? Dengan cara memonetize videonya dengan mengkaitkan ke Google AdSense. Mungkin ada yang udah tahu ya Google AdSense ya. Kan kita tahu, mungkin di sini juga ada yang YouTuber gitu ya, pasti yang sudah banyak subscribe-nya gitu ya, bisa mengaktifkan AdSense-nya atau mengkaitkan ke akun Google AdSense-nya. Ada juga media sosial lainnya yaitu Facebook ya, mungkin kalian taunya Facebook hanya untuk update status gitu ya, atau update foto lah, event ataupun yang lainnya. Tapi di Facebook ini bisa kalian manfaatkan ya sebagai ladang penghasilan kalian juga. Hampir sama kayak YouTube ya. YouTube itu kan AdSense. Nah, tapi kalau di Facebook namanya AdBrick. Facebook AdBrick. Kalau misalkan penasaran nanti boleh silakan teman-teman googling gitu ya. Ada yang namanya Facebook AdBrick. Ini jadi intinya sama, mengupload video yang ori ya, tapi dengan ketentuan ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mengaktifkan AdBrick di sini, kalian harus memenuhi syaratnya dulu. Gitu. Sama kayak YouTube. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang ketiga lewat Instagram, kalian di Instagram. Bagaimana cara kalian bikin akun Instagram, terus kalian menaikkan followers kalian gitu. Nanti ada tips dari saya nanti di terakhir ya, di sesi terakhir untuk optimasi Instagram, tapi yang secara dasar, nggak secara detail ya, karena kan ini waktunya nggak terlalu lama ya, jadi nanti akan saya bagikan tipsnya. Ini ya jenis konten yang pertama media sosial, ada YouTube, Facebook, Instagram. Nah lalu yang kedua itu lewat website atau blog. Jadi website atau blog itu beda dengan media sosial ya. Jadi kalian bisa bikin blog gitu ya, ataupun bikin web gitu ya. Dan bisa memanfaatkan web kalian untuk apa? Satu, ada AdSense. Itu juga bisa ya. AdSense nggak hanya di YouTube ya, tapi di website juga ada. Kalau kalian sering googling gitu ya, mengunjungi web, misalkan web web tentang tutorial gitu ya, pasti ada yang namanya iklan di situ. Itu adalah iklan AdSense. Nah, ada juga content placement. Content placement ini kalian, jadi kalau misalkan kalian webnya udah banyak, kunjungannya udah banyak, pasti ada beberapa orang yang ingin menaruh kontennya di web kalian, atau ibaratnya itu pasang artikel lah gitu ya. Lalu ada affiliate. Affiliate ini kalau misalkan kalian boleh searching, ada affiliate Amazon yang paling populer ya. Ini sebenarnya kalian membantu orang lain menjualkan produk gitu. Hampir sama kayak dropship kalau ini untuk affiliate. Lalu ada juga online shop. Kalau misalkan online shop ya kalian menjual produk di situ menggunakan web. Ya. Itu bisa juga. Lalu, nah tips mencari ide konten ini boleh nanti kita akan coba live ya. Kita akan coba live praktek cara mencari ide konten. Nah, tapi sebelumnya ketika kalian mau bikin konten ya, atau kalian mau upload video lah, upload di media sosial, Facebook, Instagram gitu ya, ataupun mau bikin artikel di web, kalian harus
fokus dulu ke keyword ya atau kata kunci. Keyword atau kata kunci ini adalah inti dari konten yang akan kalian buat. Nah, kalau misalkan keyword atau kata kuncinya itu tidak potensial ya, ibaratnya kalian bikin artikel kok nggak ada yang nyari gitu, trafficnya sedikit gitu. Nah, itu artinya ya, keywordnya itu nggak potensial. Nah, cara supaya keyword ini ya, keywordnya itu nanti akan dijadikan artikel, maka kalian harus menggunakan tools dua ini ya. Ada buka sambil dibuka yang pakai laptop untuk neilpatel.com _aberserkes ini akan manfaatkan untuk pencarian kata kunci ya yang potensial. Lalu ada juga Google Trends ya. Kalau Google Trends ini kan emang dari Google ya, karena kan search engine paling populer sekarang kan Google. Ya, kalian mau nyari apapun, mau nyari tugas, mau nyari jawaban, itu ada di Google. Ya, kalian tinggal searching maka nanti akan keluar. Nah, ini adalah salah satu produk Google ya, Google Trend. Jadi, kalau kalian ingin lihat yang sedang trending sekarang itu apa, kalian bisa lihat di Google Trends ini. Nah, sekarang kita akan coba ya, kita akan coba live masuk ke Google Trends-nya. Saya akan stop share dulu. Nah, ini adalah tampilan dari Google Trends. Ya, Google Trends-nya ini, kalau misalkan kalian mau meriset kata kunci atau yang sedang viral, kalian bisa dirubah di bagian sini ya. Misalkan mau di negara apa gitu ya. Kalau kita kan sekarang negara Indonesia, maka pilihnya Indonesia. Tapi kalau misalkan pengen bikin konten untuk luar negeri ataupun negara lain, kalian boleh pilih sesuai dengan yang kalian tentukan. Nah, kita sekarang masuk ke Indonesia ya, karena di sini sudah ada trends.google.co.id. Itu kan sudah menerangkan bahwa ini kan Indonesia. Nah, sekarang kalian buka Google Trends. Nah, setelah kalian buka, ini boleh ya kalian nanti praktekkan setelah webinar ataupun sambil dipraktekkan juga boleh. Ini ada Google Trends, ini ada menu di sebelah kiri atas. Nah, ini ada penelusuran trending. Ini bisa kalian klik ya, penelusuran trending. Nah, ini penelusuran yang sedang trending itu tiap hari ya. Jadi Google itu merekam data di search engine-nya. Ya, siapa aja yang mengetikkan kata kunci, dia kumpulkan jadi satu lalu dimasukkan ke trend ini. Nah, ini untuk hari Kamis sekarang nih. Hari Kamis sekarang sedang lagi viralnya sampai 20.000 pencarian ada Suho. Suho ini saya nggak tahu nih, Pak Oka tahu nggak di Suho nih? Apa nih? Itu EXO ya. Member. Itu ya? Oh, EXO ya. Saya kurang tahu nih kalau yang kayak ginian nih. Pak. Jadi kalau misalnya G-Drag Big Bang itu ada VIP gitu. Oh iya. Ya ini ada yang lagi viral nih, Suho. Contohnya nih ada berita yang terkait Suho masuk Wamil hari ini. Ini ternyata viral loh di Indonesia loh. Ini bisa kalian manfaatkan sebagai konten. Kalau misalkan kalian punya blog, punya web, kalian bisa gunakan atau bikin artikel tentang ini. Suho masuk Wamil wajib militer ya. Itu ya. Atau yang kedua nih, untuk hari ini yang sedang trending itu Epic Games, tentang game GTA nih. Yang suka ngegame pasti tahu nih, game GTA bakal tersedia gratis di Epic Game. Ini juga termasuk yang viral nih untuk hari ini. Ada juga surat Al-Qadar. Nah, ini kan kita udah masuk ke 10 hari terakhir ya di Ramadan. Itu kan ya ini kita harus bisa memanfaatkan konten-konten yang sedang trending ya, atau kata kunci yang sedang trending ini sebagai konten kita. Nih ya, ini ada surat Al-Qadar. Ini contoh berita yang terkait ataupun situs yang memberitakan ini. Tanda Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Ini bisa kalian buat ya di konten YouTube juga bisa, ataupun di website atau blog juga bisa. Ya. Selain itu ada juga di bawahnya itu adalah hari kemarin ya. Kemarin itu juga bisa kalian jadi patokan untuk keyword-keyword yang akan jadikan konten. Ya. Jadi di sebelah sini ya, di penulisan trending kalian bisa memanfaatkannya ini. Nah, terus gimana kalau misalkan kita nggak hanya mematok dengan trending yang ada di Google, bisa ya. Kalian bisa menggunakan ini. Kalian bisa menggunakan atau masukkan topik ya penelusurannya. Misalkan kalian punya punya produk masker gitu ya. Kita akan coba deh. Kita coba masker. Ketikkan aja di sini masker. Nah, nanti di sini ada penelusurannya nih. Jadi di negara Indonesia dengan kata kunci masker,
12 bulan terakhir itu ternyata grafiknya seperti ini. Dari tanggal 19 Mei 2019, grafiknya tuh masih di bawah nih. Tapi ketika ada masa pandemi ini ya, ataupun corona, dia langsung naik, turun, naik lagi, naik, lalu turun. Nah, kemungkinan ke depan ini dia akan turun ya untuk masker nih, penjualan masker terutama. Kemungkinan dia akan turun nih. Ya semoga aja ini sebagai apa ya, sebagai tanda-tanda bahwa corona ini udah mulai habis ya, dan kita kembali hidup secara normal lagi gitu, nggak cuma di rumah aja ya. Ini salah satu data ya yang dari Google yang menampilkan bahwa dengan kata kunci masker ternyata grafik dari tahun 2019 sampai tahun 2020 ini ya, Mei ataupun April, terlihat nih. Nah ini bisa kalian manfaatkan sebenarnya kalau misalnya yang lagi viral sekarang, atau yang mau viral, contoh kayak parcel ya, parcel lebaran nih. Kayak parcel lebaran, kalau misalkan kalian coba lihat ya di sini, nah nanti dia akan trendingnya nanti di ini kan biasanya di hari-hari lebaran gitu ya. Contoh nih di bulan Mei 2019, nih dia kan tinggi tuh trafficnya, ya sampai 100 di sini. Nah terus dia akan turun lagi, ya kan? Dia akan turun karena kan emang rutin tiap tahun ya, tiap tahun pasti di tiap lebaran pasti dia akan naik. Nih dilihat lonjakannya dari April sampai 9 Mei ini. Dia udah mulai naik, berarti bentar lagi dia akan naik ke sini lagi nih, ke 100. Nah, ini bisa kalian manfaatkan sebenarnya. Bisa dibikin artikel lah, bisa dibikin jualan juga bisa ya. Parcel lebaran ini bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram ataupun lewat Facebook gitu. Nanti bisa kalian detailkan lagi di bawah itu ada minat atau subwilayah. Jadi parcel lebaran ini siapa aja sih yang kepengen gitu, yang mencari itu dari mana aja sih, kita bisa targetkan di sini. Kita pilih yang tadinya subwilayah, kita jadikan kota misalkan ya. Nah ternyata kota yang paling banyak mencari parcel lebaran itu orang-orang yang ada di Surabaya ataupun di Jakarta gitu. Ataupun kalau pengen pakai subwilayah juga bisa. Berarti yang di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jakarta itu ternyata banyak yang meminati parcel lebaran ini. Jadi ini bisa kalian targetkan, entah targetnya ke iklan ya. Kalau Facebook kan ada Facebook Ads, ada juga Google Ads, kalian bisa targetkan wilayah-wilayahnya di sini. Otomatis kemungkinan banyak closingnya gitu. Kalau cara apa ya? Cara kalian harus cek dulu di sini. Misalkan selain parcel lebaran ada jual hijab gitu ya. Jual hijab, kita buka aja jual hijab, ternyata grafiknya dilihat nih, grafiknya ternyata malah naik turun nih, sampai turun lagi nih di bulan Mei. Lalu kalian bisa juga targetkan kotanya mana aja sih yang banyak. Ternyata untuk yang jual hijab ternyata masih belum terdeteksi oleh Google. Kalian bisa menggunakan yang subwilayah ini. Artinya di wilayah-wilayah ini yang banyak mencari hijab gitu ya. Itu aja sih mungkin untuk yang Google Trends. Satu lagi kalau misalkan, nah ini yang terakhir ya. Terakhir kita akan coba ya, itu tadi bagaimana cara mencari ide konten ya menggunakan Google Trends. Nah, kalau yang sekarang kita akan coba menggunakan HP ya. Menggunakan HP sebentar. Ya. Kelihatan ya, teman-teman ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Aman. Ya, kelihatan. Nah, ini adalah salah satu akun milik saya ya. Kebetulan kan saya emang asli Purwokerto ya, jadi saya mencoba ini buat 2 tahun lalu saya bikin tentang lowongan kerja Purwokerto, dan sekarang alhamdulillah followersnya udah lumayan banyak dan sudah banyak yang mau pasang iklan di sini. Ya. Ini adalah hasil dari saya riset dari 2 tahun lalu sebenarnya. Ternyata emang benar lowongan kerja itu kan selalu diburu ya sama orang-orang yang emang belum bekerja ya. Nah, ini saya bikin dengan cara untuk menaikkan followersnya, ada sedikit tips dari saya ya. Selain dari bio ya, dari bio di sini kan harus jelas juga namanya, terus deskripsinya gitu ya. Dan jangan lupa yang paling penting adalah nomor HP ya, atau nomor WA. Itu penting banget kalau misalkan kalian pengen bikin akun endorsement ya. Contohnya kayak akun punya saya untuk pelopor-pelopor.
Nah, kalau misalkan kalian pengen naikin follower, bagaimana sih caranya? Nah, ini gampang sebenarnya. Kalian tinggal manfaatin ini ya. Manfaatin kolom pencarian di Instagram. Ada top, ada account, ada text, ada place. Ya. Nah, untuk top, ini saya abaikan aja ya, saya skip aja. Nah, kalian bisa menggunakan atau memanfaatkan yang namanya kompetitor. Contoh, saya punya akun lowongan kerja Purwokerto, artinya kotanya di Purwokerto ya. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu, waktu sebelum banyak followersnya, saya itu melihat kompetitor. Kompetitor ini bukan berarti satu tema ya. Kompetitor itu artinya Instagram yang sudah banyak followersnya. Contoh, kalau di Purwokerto ada yang namanya Insta Purwokerto. Ya, ini adalah salah satu akun populer di Purwokerto ya. Nih, dilihat. Dia sudah mencapai 191.000. Waktu dulu belum sampai 100.000 ya, waktu saya bikin akun Instagram endorsement-nya. Nah, ini bisa kalian manfaatkan. Bukan kalian harus klik untuk followersnya, tapi kalian lihat konten yang terbaru ya. Kalian lihat konten yang terbaru ya. Misalkan nah, dilihat di bagian komentar. Kalian nggak perlu love ini ya, nggak perlu love untuk postingannya. Kalian lihat, masuk aja ke komentarnya. Nah, dilihat. Postingan ini diambil 17 jam yang lalu, ya. Diambil 17 jam yang lalu. Nah, kalian bisa manfaatkan komentar yang ada di dalamnya, di dalam postingannya. Dengan cara gimana? Dengan cara like komennya. Nggak perlu di-reply ya, tapi kan kalian cukup nih, love atau like. Artinya, saya kan nge-love komentar dari Rizky Boy. Nah, ketika Rizky Boy buka akun Instagramnya, otomatis di notifikasi ada muncul lowongan kerja Purwokerto menyukai komentar Anda gitu kan. Nah, ini menandakan bahwa di Instagram untuk notifikasi itu bisa kalian manfaatkan ya untuk menaikkan followers. Artinya di Rizky Boy ini kok kemungkinan ya, peluangnya sih emang sedikit, cuman pasti ada lah gitu ya. Kita nggak hanya satu doang, kita bisa menambahkan like di komentar yang lain gitu. Kenapa kita pilih konten yang terbaru? Karena itu artinya orang-orang yang baru komen itu kan baru aktif kemarin. Bukan aktif beberapa saat yang lalu gitu kan. Otomatis di jam 1-2 jam kemudian kemungkinan dia akan aktif lagi kan. Nah, kenapa kita pilih konten terbaru ya? Dengan cara like komennya, like komentarnya otomatis di notifikasi di akun Rizky Boy, Galih Ramadhani, Amri Rifai, maka dia akan muncul di notifikasi akun Instagramnya. Munculnya adalah lowongan kerja Purwokerto, like your comment. Artinya di situ kita sudah menandakan ke mereka bahwa kita yang like. Terus dari orang ini kemungkinan atau peluang untuk melihat profil kita pasti ada ya. Walaupun itu sangat kecil, tapi itu adalah salah satu tips gratis lah ya, ibaratnya seperti itu. Untuk menaikkan followers. Itu paling ya, jadi memanfaatkan kompetitor, memanfaatkan akun Instagram yang sudah populer, caranya seperti itu. Ini juga berlaku ya untuk misalkan akun Instagram lain, maksudnya nggak hanya akun endorsement gitu ya, akun-akun yang lain juga ya, akun yang sedang populer saat ini, ataupun akun kalau sekarang kan bupati-bupati sudah menggunakan Instagram kan untuk live ya, untuk memberi kabar ke warganya siapa aja yang jumlah COVID-nya berapa misalkan di Banyumas gitu ya. Kalau di Banyumas ada Pak Husen gitu ya bupatinya. Ini tiba-tiba di masa pandemi ini dia yang tadinya 10.000 sekarang jadi 80.000 ya kan. Itu kan karena efek dari pandemi seperti ini. Nah, kita sebagai konten kreator ya, misalkan kalian punya akun nah, ini otomatis ini Pak Husen ini kan Bupati Banyumas ya atau Purwokerto gitu ya ibaratnya. Nah, ini artinya yang komen ini adalah orang-orang Purwokerto asli kan. Dan target saya sebagai lowongan kerja Purwokerto itu adalah orang-orang yang berada di Purwokerto ataupun di Kabupaten Banyumas. Itu caranya ya. Jadi bisa memanfaatkan orang-orang yang populer ya di Purwokerto ataupun akun Instagram yang populer di Purwokerto gitu. Itu aja mungkin kalau saya jelaskan lebih detailnya lagi mungkin nggak akan cukup, kalau 1 jam, setengah jam juga nggak akan cukup ya. Berhari-hari ya Pak. Oh iya itu betul Pak Okan. Mungkin sebentar. Ya. Mungkin itu aja sih dari saya Mbak Eka tentang materi webinar kali ini. Itu tadi yang masih Instagram ya.
Soalnya sebenarnya pengen sharing yang lebih detailnya lagi. Cuman kan kita karena keterbatasan waktu jadi kita sudahi saja untuk hari ini. Ini ada kontak saya, silakan kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Lewat WhatsApp boleh, Telegram boleh, lewat website saya boleh yang baru beberapa biji postingannya. Ini website baru. Dan juga email saya juga boleh, silakan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Eka, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Fandi, materinya sangat menarik sekali. Dan karena keterbatasan waktu, ya ini sudah ada beberapa penanya yang memang sudah sangat tidak sabar lagi untuk menjadi konten kreator nih selama home quarantine gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan yang masuk, mohon maaf nanti jika tidak semuanya tercover, nanti bisa langsung aja kontak ke Pak Oka atau Pak Fandi ya. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Nindi Kristalia Anggraini. Ini guru SMK Islam Yasmin Jakarta. Pertanyaannya untuk Pak Oka dan Pak Fandi. Jadi bagaimana dengan opsi digital marketing bagi dunia pendidikan, semisal PPDB atau PMB online? Bagaimana Bapak Ibu bisa melihat peluang ini? Begitu Pak. Ya. Baik, Ibu, terkait dengan PMB online atau penerimaan mahasiswa baru, kalau kami lihat inilah peluang bagi kami juga sebenarnya dengan adanya, bukan peluang sih, maksudnya kita bukan memanfaatkan ya, tapi harus ada solusi ya. Jadi karena seorang siswa tidak bisa hadir di kampus, terus tidak bisa tidak bisa langsung berkomunikasi. Nah, kami menggantikan dengan menggunakan namanya aplikasi MPMB. Kita juga ada aplikasi MPMB yang di Play Store yang bisa diinstal anak-anak, ringan juga memasukkan dokumen-dokumen lewat situ. Jadi tidak perlu lagi harus dokumen fisik lagi. Jadi kita sudah less paper semua. Nah, peluang itu yang kita ambil. Dan satu lagi mungkin kalau untuk sekolah bisa juga lakukan seperti itu. Mungkin kalau mobile belum, by website saja dulu. Sekarang kan website juga bisa kita untuk mengambil data dokumen. Dan satu lagi Zoom juga ya Bu ya, Zoom atau Google Meet, di mana mereka pasti akan mau bertanya-tanya gitu ya. Tapi kalau ada yang tanya gini, Pak, Zoom itu kan sedang diretas, itu hanya isu. Kenapa? Karena lawan Google Meet dia. Google Meet itu tuh jadi yang buat Zoom itu karyawan Google Meet dulu. Jadi jangan termakan isu dulu, karena waktu itu kalau nggak terupdate ya, pastinya update password dan sebagainya itu harus terus kita update tiap sebulan sekali ya. Karena apapun itu resiko kita di retas juga banyak. Nah, jadi Zoom juga saat ini punya bandwidth untuk untuk akses internet itu lebih kecil dibandingkan Google Meet gitu. Dan Zoom ini banyak fasilitasnya. Jadi Zoom bisa jadikan sebagai alternatif untuk kita PMB online, Bu. Gitu. Jadi silakan dimanfaatkan untuk sekolah juga, kan masih gratis yang 45 menit kan, gitu ya. Tapi terbatas, dia hanya sampai 50 user doang. Nah, kalau ini kita sampai 500 itu sekitar $129 gitu untuk 1 bulan. Oke, itu mungkin jawaban dari saya, Bu Eka. Pak Fandi mungkin ada tambahan? Ya, kalau mengenai ini ya, mengenai PPDB ya, Mbak Eka ya? Ya, betul Pak. Ya, jadi kalau untuk sekolah, itu sih bisa diawali dengan ini mungkin. Kalau di Nusa Mandiri, di BSI kan kita gunakan aplikasi mobile gitu. Nah, kalau misalkan di sekolah, mungkin bisa diawali dengan Google Form juga bisa untuk pendaftarannya gitu ya. Ataupun lewat web kalau misalkan sudah, karena sekarang kalau saya lihat sih sekolah-sekolah sudah mulai menggunakan website sebagai media promosinya gitu. Kalau misalkan sudah punya website, itu bisa langsung ditambahkan aja untuk halaman sendiri gitu untuk pendaftaran siswa barunya gitu. Kalau misalkan mobile, kemungkinan sih kalau sekolah masih belum sih kalau untuk yang berbasis mobile atau berbasis Android gitu. Lebih ke website, penggunaan website atau tadi ya Google Form gitu. Atau di beberapa sekolah di gimana Pak? Karena Google Form juga bisa kita upload dokumen juga Pak ya. Iya bisa, nah itu. Jadi kalaupun memang
masih belum bisa menguasai web gitu ya untuk sekolahnya, atau beberapa gurunya masih belum bisa, maksudnya bisa gunakan yang namanya Google Form. Untuk Pak Fabrian tadi agak terputus Pak sebelumnya Pak suaranya. Oh iya, bentar. Barusan. Yang barusan. Udah boleh. Udah Pak. Ya. Udah ya. Ya gitu paling Ibu untuk yang tadi bertanya tentang PPDB. Oke, Bu Eka. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Aku pertanyaannya, jawabannya kali. Jawabannya. Ya, Ibu. Ibu Larian tadi ya, barusan ya? Larian ya. Bu Larian. Apa tadi? Izin Pak, betul. Oh iya. Jangan lupa Pak, mampir ke channel YouTube saya. Oh iya. Jangan lupa di-subscribe ya. Iya. Dari sekolah mana, Bu? Tadi? SMK mana? Islam ya? Yasmin. Oke. Iya. SMK Islam Yasmin, Jakarta. Oke, Dek, siap, Bu, siap. Baik, terima kasih Pak Oka dan Pak Fandi. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Pak Fandi nih dari Desi Nur Safitri dari SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi. Ingin bertanya bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan dalam dunia sosial media sebagai konten kreator dalam masa pandemi saat ini. Karena kan pasti di rumah aja, akan membatasi gerak untuk berkarya dalam bidang itu. Dan tips untuk menjadi konten kreator atau vlogger yang berbobot dan disukai banyak kalangan. Silahkan Pak Fandi. Ya, kalau di masa pandemi ini kan emang sudah banyak sekali konten kreator ya yang bikin konten dengan ciri khas masing-masing gitu ya. Tapi kalau misalkan saya boleh kasih saran ya, coba cari ide yang unik gitu ya, yang belum ada memang di konten kreator lainnya gitu. Kalau terbiasa atau enggaknya ya. Maaf Pak Fandi, suaranya terputus. Ya lagi agak ini. Udah jelas belum? Ya sudah Pak. Sudah, Pak. Udah ya? Ya sudah. Ya. Tadi kalau misalkan pengen jadi konten kreator itu ya di sosial media, cari ide yang unik gitu ya, yang unik daripada konten kreator yang lain gitu. Ya caranya ya gampang, kalian tinggal kalau misalkan kalian sering menggunakan Instagram, ya kalian cari di feed ya. Di feed Instagram itu kan banyak tuh. Kalian biasanya kalau feed Instagram itu mencari yang terpopuler atau yang trending gitu, atau yang sering kalian cari itu nanti relevan di sini untuk keluar untuk feed-nya atau postingannya gitu. Kalian bisa memanfaatkan itu. Kalau misalkan kepengen lebih mendalami lagi sosial media, ya bisa kalian kalau misalkan fokusnya tuh harusnya satu media sosial dulu. Kalau misalkan kalian kepengen fokus ke Instagram, ya Instagram dulu gitu. Jangan langsung fokus ke yang lain, ke Facebook lah, ke Twitter ataupun ke YouTube gitu. Kalau pengen fokus ya ke satu dulu ya, ke Instagram dulu. Kalian ibaratnya kalau kata orang Jawa ubek-ubek ya, cari-cari dimanapun itu. Apapun kontennya kalian cari ya, lalu bandingkan gitu. Lalu bisa di situ biasanya keluar ide-ide yang nggak terduga dari kalian. Itu paling. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini dari Siti Aminah nih, mahasiswa UBSI Bekasi, ingin bertanya kepada Pak Oka. Jadi sedang membuat video tentang pelanggaran hak cipta untuk tugas. Nah, itu memasukkan video dari salah satu YouTuber. Karena sedang melanggar hak cipta, ada adegan yang di-upload video tersebut untuk konten YouTube. Nah, apakah konten yang dibuat itu melanggar hak cipta juga karena sudah memakai video orang lain? Itu Pak Oka. Ini untuk tugas ya, berarti kalau untuk tugas kan tergantung ya, apakah nanti fungsi video itu untuk kita publish lagi atau tidak, gitu ya. Jadi kalau pelanggaran hak cipta itu, kalau di YouTube itu kan emang ada kodenya yang C ya, jadi C. Terus kita kalau, ini mungkin sekalian ya, di YouTube itu kalau kita membuat sebuah
konten video, ada beberapa audio yang bisa kita gunakan gratis. Nanti ada tandanya kok dia. Nanti akan ada tulisan pada saat di YouTube tersebut ya penggunaannya. Nah, tapi kalau misalnya hanya khusus untuk tugas dan tidak untuk dipublish, maka itu tidak jadi masalah. Kalau itu misalnya dijadikan tugas doang. Tapi kalau misalnya untuk dipublish, nah terus ada pelanggaran dari dia, sebenarnya kita dia hanya membuat komplain aja ya ke YouTube-nya nih. Kalau dia itu melanggar hak cipta. Gitu. Nah, jadi lihat dulu aja kodenya di situ, apakah ada kode C atau tidak, atau bisa bebas digunakan atau tidak gitu. Nah, biasanya kalau tidak ada kode C tidak masalah gitu. Ya. Oke, Bu Eka, itu saja. Ya, baik, terima kasih Pak Oka. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada nih. Masih ada Pak, ini banyak sekali pertanyaannya Pak. Mungkin, iya, gimana nih Pak? Karena mau lanjut ya, nanti atau? Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi saja Bu Eka. Karena kan waktunya sudah melewati 35 menit nih. Iya nih Pak, sangat antusias sekali peserta webinar pada kali ini ya. Mungkin gini aja Bu Eka, nanti bisa dijawab nanti via ke medsos kita tadi kan sudah kita tunjukin. Nah, di materi juga nanti kita akan kasih juga, sama Pandi juga. Mungkin ada tambahan-tambahan tadi ya mengenai meningkatkan branding diri dan sebagainya. Kalau branding mungkin ada pertanyaannya tadi ya. Branding diri lah lebih kepada kan diri sendiri ya. Jadi risetnya kepada diri sendiri dan kepada followers kita ya, adik-adik ya. Kalau misalnya followers kita itu orang tua ya nggak bisa kita nge-brandingnya itu tentang ala-alanya kita gitu. Jadi tergantung followers kita mau targetnya ke siapa gitu ya. Nah, kalau tadi bagaimana membuat konten kreatornya tadi saya sudah sebutkan, kita ATM-kan saja. Kreativitas itu bisa membuat sebuah ide baru atau memodifikasi ide yang sudah ada. Tapi nggak boleh sama gitu ya, nggak boleh niru, plek gitu. Nah, cari sesuatu yang baru. Nah, kalau untuk nge-branding diri, apa kontennya bisa, misal tahu dulu passion-nya. Misalnya Pak Fandi ini passion-nya tadi ke info locker ya, dia buat info locker, dia cari tahu tentang lowongan pekerjaan dan sebagainya. Nah, kita passion-nya apa? Misalnya saya senangnya makan misalnya. Maka kita bisa jadi isi kontennya itu terkait dengan mengkomentari atau review dari makanan-makanan yang kita datangin atau kita cicipin, atau misalnya senang travel apalagi. Nah, itu juga bisa buat konten sendiri. Jadi usahakan kalau mau nge-branding diri adalah passion kita apa di sana, jangan paksakan diri Anda untuk ngikutin orang lain. Nah, itu aja mungkin dari saya Bu untuk kesimpulan semuanya. Oke, Pak Fandi mungkin ada kesimpulannya. Cukup juga. Oke, sip. Oke, baik. Mungkin untuk beberapa pertanyaan, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa langsung di sini, nanti bisa lanjut di chat secara pribadi kepada para narasumber. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh para narasumber yang sangat luar biasa sekali pada siang hari ini. Materinya juga sangat bermanfaat untuk teman-teman kita yang sedang kita memang harus stay di rumah aja ya. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara webinar BSI DigiNation. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas ilmunya kepada para narasumber. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar. Selanjutnya bisa mengisi kuesioner yang telah disediakan pada link berikut. Mungkin bisa diisi ya Ibu Bapak ya. Untuk linknya bit.ly/BSI DigiNation 20. Jadi nanti data ini akan kita gunakan untuk transfer link untuk Bapak Ibu bisa download e-sertifikat dan materinya ya Bapak Ibu. Jangan nangis. Karena malas lagi. Kita kasih waktu sekitar 2-3 menit lagi ya Bapak Ibu.
Ya baik, ditunggu untuk segera mengisi kuesioner di link bit.ly/bsidigination20. Ini wajib untuk diisi karena nanti akan dikirimkan melalui email ya untuk e-sertifikat dan e-materi untuk para peserta yang sudah mengisi kuesioner melalui 20. Untuk pemberitahuan nanti Bapak Ibu bisa silahkan cari namanya di dalam Google Drive yang sudah kita siapkan untuk sertifikatnya. Dan e-materinya juga bisa Bapak Ibu langsung download ya di dalam link tersebut Bapak Ibu. Nanti linknya itu kan kita transfer melalui email Bapak Ibu yang sudah daftarkan kuesioner ini. Ya, mungkin cukup ya, mungkin gue kayak nanti yang belum juga bisa di screenshot saja ya tampilan ini, nanti bisa Bapak Ibu isikan ya. Ya baik, mungkin untuk yang belum mengisi nanti bisa di capture dulu layarnya. Kemudian untuk jangan lupa yang penting diisi karena nanti akan mendapatkan e-sertifikat dan e-materi untuk peserta yang sudah mengisi link kuesioner. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami segenap panitia mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan kata dan banyak kekurangan. Mungkin saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu di webinar OBC selanjutnya ya Bapak Ibu. Iya, betul sekali Pak Ibu ya, masih banyak sekali event webinar UBSI ke depannya. Jadi Bapak Ibu nanti dan teman-teman dari sekolah, mahasiswa juga bisa nanti ikutan lagi di acara webinar BSI Digination yang lain. Karena hari ini kita yang perdana ya Pak Ibu ya. Betul sekali Bu. Nah ini kita yang perdana, nanti masih banyak lagi pembicara-pembicara yang akan memberikan ilmunya di webinar OBSI selanjutnya. Betul sekali. Jadi pasti nanti teman-teman bisa mengisi waktu dengan hal yang positif. Salah satunya mendapatkan berbagai informasi untuk mengisi waktu luang di tengah pandemi. Seperti itu ya Pak Ikur ya. Ya betul. Untuk informasi webinar OBSI selanjutnya bisa langsung aja akses Instagram @kuliahbsi aja ya. Di situ lengkap ya, betul. informasi tentang webinar OBSI selanjutnya ya Pak ya Bu Eka ya. Iya betul sekali. Formulirnya. Kenapa Alif? Gimana? Alif kenapa Mas tadi? Alif? Udah mengisi formulirnya. Terima kasih Alif. Oke, bagus. Terima kasih. Semoga Ditunggu yang mana? Acara yang mana? Terima kasih ya buat informasinya, buat semua ilmunya. Mudah-mudahan terpakai. Ya, terima kasih Alif. Salam buat teman-temannya ya. Semoga bisa Alif kembali ke sekolah. Semoga bisa menjadi ke sekolah ya. Kangen sekolah nggak, Alif? Sekolah di SMK Cikampek. Ya, kangen sama sekolah nggak? Kan sekarang nggak boleh sekolah tuh. Kangen sama sekolah. Kangen sama sekolah. Hanya pakai seragam balik ya. Makanya pakai seragam gitu. Pakai seragam marah kangen. Iya. Mahasiswa saya juga pada kangen sama saya sebenarnya sih, bukan kangen sama kampus. Mana nih mahasiswa Pak Oka? Tadi tuh pada nanya tadi tuh. Halo Pak, saya Pak. Siapa tuh?
Merindukan kuliah ini sepertinya. Oh itu mahasiswa Bapak. Muhammad Ihsan ya? Iya Pak. Itu mahasiswa saya kan itu. Yang berapaan? Udah ngerjain tugas web belum? Waduh. Sudah. Jadi ditagih tugas. Iya, ditagih tugas. Boleh jualan nggak Pak Ipur? Boleh jualan. Siapa nih? Pak, ini ini kayaknya subscribe. Ya udah boleh coba di pin out. Mana nih si subscribe? Subscribe Oh, ini gitu. Koko kita dari BSI Cengkareng ini. Ya, Koko. untuk mahasiswa silakan Koko. Rambutnya putih tuh, Kok. Iya, putih Pak. Ya, silakan. Oke, halo guys, welcome to webinar BSI Indonesia. Kita sudah ikut webinarnya. Di sini saya mau promosi sedikit. Ini ada YouTube channel. Sebentar Pak. Pak, dimatiin dulu mute-nya semua Pak. Oke, sip. Saya matiin dulu ya sebentar kok. Nah, di-unmute lagi kok. Unmute dulu kok. Oke, terima kasih untuk teman-teman panitia webinar. Acaranya oke banget. Saya jadi tahu tadi cara buat nyari trend topik. Jadi buat teman-teman di sini yang mau jadi content creator, tips dari saya adalah mulai aja dulu. Jadi silakan mulai aja dulu seperti saya. Karena ada COVID ini ya, saya jadi di kosan sambil bikin konten juga gitu untuk ngajar. Mungkin di sini ada rekan-rekan dosen dari BSI juga. Mungkin tadi saya lihat ada Pak Mugi, ada Pak Tommy dan lain sebagainya. Kita bikin konten juga untuk menunjang pembelajaran. Jadi jangan lupa di subscribe channel saya J2 Project 18 karena kita menuju 1000 subscriber. Nanti ada giveaway buat teman-teman semua. Buat yang cari hiburan juga ada. Jadi terima kasih teman-teman panitia. Semangat. Terima kasih Koko. Jadi emang ini by the way, giveaway-nya apa kok? ke Wuhan. Lamborghini. Tiket pulang pergi ke Wuhan. Giveaway-nya ini Bang Oka. Tumbler. Oh, tumbler. Gak apa-apa, yang penting ada kan ya. Oke. Jadi emang kokoh Jordi ini emang selain dia MC kondangnya di BSI, tapi sekarang juga karena dalam COVID ini dia sekarang mulai merambah ke dunia content creator di YouTube. Dibilang mulai aja dulu ya, benar emang harus mulai dulu. Kalau nggak mulai mah nggak bisa. Jangan hanya niat doang ya Koh ya. Iya. Kalau mau lebih jago kuliahnya di BSI Pak Oka. Oke siap. Nanti saya akan tampung itu sama seperti tadi ya. Kalau kuliah BSI aja. Wah, masih betah loh 206 di sini ya. Kita mau briefing loh ini panitia. Bapak Ibu kalau sudah mau keluar silakan aja, boleh di lift aja nggak apa-apa. Boleh silakan. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak Ibu guru SMK Kapin, Pak Nofrizal, BSI, maaf nanti tidak banyak yang bisa dijawab pertanyaannya. Pak Windu juga terima kasih Pak Windu. Pak Windu ya, makasih Pak Windu. Pak Windu dulu penguji saya ini Pak Windu. Pak Windu juga dosen saya dulu. Pak Windu adalah pembimbing saya juga. Maaf Su. Pak Windu udah keluar nih kayaknya. Saya takutnya Pak Windu nanyain soal data mining. Berat nih. Berat Ya, langsung terima kasih untuk semuanya. Iya. Pak Ijeng. Iya, Ya, boleh, terima silakan. kasih Terima Alif. kasih, Alif. Pak pembicara. Terima kasih Alif. Bicara Alif. Terima Ya, kasih Bapak. Bapak Ibu Terima semua. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak Nofrizal, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Sahrul juga. Pak Sahrul dari mana ini? Margonda. Oh, Margonda. Terima kasih Pak Sahrul. Dosen, Pak? Bukan mahasiswa. Oh, mahasiswa. Oh, mahasiswa. Apa dah? Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih partisipasinya. Halo, Dek. Mau ikut jadi content creator? Mau tuh Pak, dibikinin Bapak. Keren ini. Content creator untuk adik-adik itu yang kecil itu yang ini, yang Aisyah, yang itu anak Papa Edi. Oh iya. Aku Aisyah, anak Papa Edi gitu kan. Oke, Bapak Ibu boleh jika ada yang sudah ini. Ya, Ibu terima kasih. Dadah. Ibu SMK Kapin. Dadah Ibu, terima kasih. Dadah Pak Sahrul dan anak.
Mas, bukan bapak, karena dia masih muda. Oh bapak ya, cuma dia punya anak sih Pak, jadi semuanya bapak. Wow, siapa ini? Tunggu, ada Mas saya pamit ya Mas ya. Ada Mas Andy guys, ada Mas Andy yang buat iklan Besi tadi. Wow, ada Mas Andy. Iya, makanya. Saya pamit ya. Tunggu, wow. Mas Andy, kok saya tidak melihat loh sebagai host malah. Ini kenapa? Saya ngumpet dari tadi. Gitu. Kenapa relasi Markom ada di sini ya? Kan saya support Markom. Oh iya, itu semua video harus support ya, Markom. Iya siap. Bentar lagi kita kerjasama iklan lagi ya, Mas. Oh pasti. Oh ya kita kenalin saya dulu. Saya pamit ya. Mas, tunggu bentar, kita kenalin dulu. Iya. Promosi nih. Ini adalah Mas Andy dari Visi Anak Negeri. Jadi kalau ada yang seperti event organizer ya skala besar, Pan ini sudah membumbung. Udah ada banyak event ya Pak ya, saya bikin sama RSPN, Departemen Keuangan. Jadi kalau emang ada yang mau buat event organizer, silakan ke Mas Andy ini. Mana media sosialnya Mas Andy? Ada media sosialnya? Ya. Di Instagram aja @visianaknegeri. @visianaknegeri. Iya, Visi Anak Negeri. Jadi nanti kalau ada event organizer silakan. Ini sudah profesional sekali. Bahkan kementerian juga sudah memakai tim ini. Timnya luar biasa, tim Jin namanya. Tim Jin. Tim Candi ya. Iya. Terima kasih Mas Andy ya. Sukses terus ya. Yo. Webinarnya. Ya. Mantap. Terima kasih Mas Andy. Kita jalan kan? Kenapa tinggal jalan? Ini ada Peter nih, ngapain Peter? Makanya ada Peter. Abang gua aja. Udah apa ya Peter ah? Ini ada Pak Alek nih, bawakan nih Pak Alek. Oh. Horas. Enggak dari sini ke mana nih? Dari sini ke Cipta. Citra. Nah, dari pos doang tuh. Oke. Kita lihat meeting saja Pak Ifur. Boleh? Ya, oke. Sebentar saya buka. Oke. Oke ya, terima kasih atas semua atensinya. Saya izin untuk stop meeting ini ya untuk semuanya ya. Terima kasih. Pak, siapa namanya? Pak Walim, di stop recordingnya Pak, ya sudah. Stop recordingnya biar nanti di-convert pada saat selesai meeting ini Pak.